Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari Dharma. Sebelumnya terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali kita semua dapat berkumpul bersama di Wihara Pluit Dharma Suka pada hari Sabtu ini setelah liburan ya. Jadi suasananya mungkin masih jalanan tadi masih agak sepi ya. Mungkin minggu depan baru ramai. Berbahagia kita juga semuanya karena karma kita bersama, kita dapat berkumpul bersama untuk bersama-sama mendengarkan Dharma yang tentunya nanti ada tanya jawab ya. Kenapa saya katakan itu? Kalau diperhatikan biasanya saya kalau ceramah itu biasanya namaskara, cuma kemarin cedera di punggung jadinya nggak bisa bungkuk gitu ya, jadi jalannya agak sedikit kurang enak. Baik Bapak Ibu Saudara Dharma, tema yang saat ini akan saya bawakan adalah mengingat kematian, menyadari kehidupan. Lagunya pas lagi. Tadi judulnya apa? Sudah saatnya ya. Semoga bukan saatnya kematian ya. Baik Bapak Ibu, tentunya kita kalau namanya kematian gitu ya, biasanya orang kan kalau namanya kematian itu suasananya itu gimana ya, mungkin kalau kita ke kuburan lah gitu ya. Kalau ada peribahasa mengatakan kalau kita mau mati baru kita ingat hidup gitu. Biasanya kalau kita mau mati baru tuh ingat, wah berarti hidup itu berharga begitu ya. Tapi ketika kita hidup mungkin kita malah menyia-nyiakan hidup kita. Padahal untuk jadi kehidup ini gitu ya, apalagi jadi manusia, Buddha sudah mengatakan seperti kura-kura yang di dasar samudra ya, berapa ratus tahun naik ke atas memasukkan kepalanya di sebuah cincin. Berarti susah sekali untuk lahir menjadi manusia. Nah Bapak Ibu, kalau kita pergi ke kuburan, sebenarnya kita tuh mengenang yang sudah tiada, atau kita sebenarnya sedang melihat ke diri kita sendiri. Tentunya ini saya kaitkan karena di kalangan Buddhis, terutama yang keturunan Tionghoa, karena bulan depan, minggu depan ya juga bulan depan juga, minggu depan itu sudah ada yang namanya mungkin persembayangan Cengbeng atau Qingming gitu ya. Yang tentunya saya nggak menceritakan mengenai Cengbengnya ya, karena semua Bapak Ibu tentunya sudah paham gitu. Nah, jadi kalau di Jawa itu disebutnya nyekar gitu ya, nyekar. Tapi kalau di kita ini adalah Cengbeng atau Qingming. Kalau Qingming sendiri atau Cengbeng ini ada dua pendekatan ya Bapak Ibu. Kalau kita belajar mengenai tradisi Tionghoa, ini banyak ceritanya ya, banyak ceritanya dan mungkin jadi seperti sejarah begitu ya. Qingming itu sebenarnya adalah nama salah satu posisi matahari. Jadi Bapak Ibu Saudara Dharma, Tionghoa menganut kalender Lun ya, kalender Imlek ya, kalender bulan. Tapi sebenarnya bukan kalender bulan murni. Karena apa? Kalau yang namanya Imlek, saudara kita yang Muslim juga Imlek. Mereka pakai penanggalan bulan. Saudara kita yang Jawa juga mereka pada kalender Jawa. Mereka tuh Imlek juga ya. Tapi Tionghoa itu adalah kalender Im Yang Lek, jadi gabungan antara bulan dan matahari. Kenapa dipakai penanggalan bulan? Karena penanggalan bulan adalah penanggalan agraris gitu ya. Jadi leluhur orang Tionghoa itu selalu pakai kalender bulan, agraris. Kenapa? Karena tahu setiap Capgo laut pasang gitu ya. Jadi setiap bulan apa itu harus menanam padi. Tapi Bapak Ibu, leluhur kita juga menyadari kalau pakai penanggalan bulan murni akan selalu ketinggalan ya, ketinggalan sekitar 10 sampai 11 hari per tahun. Karena itu setiap 3 tahun
Setelah 3 tahun ada tambahan 1 bulan yang namanya bulan Lun. Karena itu tahun ini Imlek kita kemarin di bulan Januari. Karena tahun sebelumnya ada bulan Lun, jadi mundur. Jadi tahun depan maju ya. Tahun depan itu mundur, 2 tahun lagi mundur, tahun ketiga maju lagi gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang tahun baru Imlek di bulan Desember, itu hoax namanya. Karena nggak pernah di bulan itu. Kembali lagi, Qingming sendiri adalah nama posisi matahari ya. Jadi ada 24 posisi matahari. Dalam 1 tahun 24 posisi matahari. 360 derajat dibagi 12 jadinya berapa? 360 derajat dibagi 12 kan 15 derajat ya. 360 hari dibagi 24 jadinya berapa? 15 hari. 360 hari dibagi 24 karena ada 24 posisi matahari ya, dibagi 24 15 hari. Karena itulah Cengbeng biasanya bisa dimulai 15 hari sebelum dan 15 hari sesudah atau 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah. Berapa versi lah ya, antara 10 sampai 15 karena sudah masuk di bulan Qingming gitu ya. Jadi Bapak Ibu sampai sini udah paham ya. Jadi jangan bertanya, boleh nggak bulannya kapan ya? Antara 10-19 hari sebelum sampai 10-15 hari sesudah. Kenapa? Inilah dia perhitungannya ya, perhitungan ya. Jadi ini Bapak Ibu bukannya sebuah tahayul gitu ya. Oh semuanya 10 hari sebelumnya atau 15 hari. Karena memang seperti itu bulannya ya. Dan kebetulan ada cerita lagi di situ. Yang dimana yang namanya bersih pakam ini diwujudkan oleh 2 kaisar, ya, Kaisar Liu Pang dinasti Han dan Kaisar Chuan Yu Chuang, ya, dinasti Ming. Dan kebetulan Bapak Ibu, di antara semua kaisar, 2 kaisar inilah yang berasal dari orang miskin, ya, 2 orang ini yang berasal dari orang miskin. Ketika Liu Pang orang miskin jadi membentuk dinasti Han, dia kemudian begitu pulang dia mau ke makam keluarganya tentu sudah tahu ya, yang kemudian dia sembahyang kertasnya terbang gitu ya, kalau dia jatuh itu makam keluarganya. Itu adalah di Kaisar Liu Pang ya. Tapi kemudian di Kaisar Chu Yuanchang dia juga sama, rakyatnya dia dari keluarga miskin. Ketika sudah jadi kaisar, ya sudah jadi kaisar, kemudian dia balik, agak beda versinya, ya. Beliau mau taunya bagaimana? Beliau karena sudah kaisar, mereka tugaskan semua orang suruh ke kuburannya masing-masing, suruh bersih-bersih dan suruh tempel kertas. Ada yang bilang kertas warna-warni, ada yang bilang kertas kuning, ya. Ada 2 versi. Ya kalau kita belajar sejarah ya seperti itu tuh, ya banyak. Nah, berarti yang tidak ditempel kertasnya itu berarti makamnya si kaisar, orang tuanya kaisar, ya, Kaisar Chu Yuanchang. Jadi ada 2 versi, ya. Karena itulah kenapa di kuburan kita pasang kertas, karena legendanya, bukan legenda ini ya, ceritanya itu dari situ, karena dipasang kertas, ya. Jadi kalau kita belajar cerita mengenai budaya dan tradisi Tionghoa, ini agak sedikit menarik gitu ya, menarik karena banyak versi dan tinggal kita mau terimanya sebagai sebuah cerita atau mungkin ya boleh juga diimplementasikan dalam kehidupan. Nah kemudian kalau namanya kematian, tentunya semua orang pada saat menghadapi sebuah kematian tentunya akan menjadi kalau di Abhidhamma ya di Buddhis itu dikatakan ketika orang dalam posisi dia akan meninggal, dia akan banyak seperti pikiran itu seperti nonton film gitu ya. Yang nanti ditentukan ada yang namanya patisandhi cita. Cita itu keinginan, patisandhi lahir. Kita bisa menentukan mau lahir di mana.
Tapi kalau begitu enak dong. Berarti kita buat jahat terus, ketika mau mati pikirnya yang baik. Jadi lahirnya di alam dewa. Bapak Ibu, bagaimana kalau dalam kehidupan kita tidak pernah berbuat yang baik? Bisa nggak kita nginget yang baik? Enggak. Lagi mau nginget, wah saya lagi sembahyang di wihara. Tapi saya nggak pernah datang gitu ya. Wah saya udah ganti lah, saya lagi inget lagi berdana. Nggak pernah berdana. Wah inget dah ya, saya lagi nolong orang. Yang namanya malah nolong orang nggak pernah. Malah marahin orang sering gitu ya. Jadi pikirannya nggak pernah bertemu yang baik-baik. Nah inilah Bapak Ibu, karena itulah ada sebuah cerita ya, ada sebuah cerita di zaman Buddha ya, di zaman Buddha ini kisah mengenai seorang kaya ya yang bernama ini dalam Dhammapada ya, dalam Pada 122. Jadi orang kaya ini dimintakan dana. Jadi ada orang yang berkeliling kampung ya, berkeliling kampung meminta dana makanan gitu ya, bagi yang mau, karena Buddha hadir ya. Bagi yang mau ya, jadi dia tidak maksa ya. Dia tidak maksa ya. Tapi yang dimintakan itu selalu di dalam tempat kecil ya. Jadi tempatnya pisah-pisah. Jadi saya datang nih ke tempat ini ya. Dan orang yang kaya ini ya berpikir ya udahlah saya kasih nasi dikit, tebu dikit, sayur dikit gitu ya, dikit semuanya di tempat itu. Udah nih, itu dia kemudian dibawa ke Buddha. Wah, dia sebenarnya bingung, kenapa ya ditaruhnya sedikit-sedikit semuanya ya. Di tempat lain juga begitu sama gitu ya. Jadi setiap orang tempatnya tuh masing-masing gitu ya, tempatnya masing-masing. Jadi si orang kaya ini bilang, waduh nanti ditaruh di depan, tadi bilang lagi ini punyanya si itu tuh ya, dikit semuanya gitu ya. Dia suruh pelayannya, coba cek itu gimana tuh, nanti kalau saya diomongin, waduh saya kan orang kaya, masih nggak saya dikit-dikit gitu ya. Akhirnya apa? Setelah sampai di sana, ternyata Bapak Ibu, memang yang dibawa adalah yang kecil. Ya. Tapi ketika sampai di hadapan Buddha, itu dicampur di sebuah yang besar. Ya, sebuah yang besar. Jadi si yang mengumpulkan ini, ya kemudian mengatakan kepada Buddha, ya kalau ini adalah kumpulan dana dari semua orang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Wah, ternyata setelah dengar itu, waduh tadinya dia mau saya bunuh gitu ya. Kalau nama saya tapi tercemar, ternyata tidak ya, dikumpulkan ya. Jadi kemudian akhirnya si orang kaya ini kemudian minta maaf karena dia salah perkiraan. Kemudian Sang Buddha mengetahui kalau si orang kaya ini minta maaf, kemudian mengatakan sebenarnya kamu seharusnya tidak meremehkan perbuatan baik walau sekecil apapun. Perbuatan baik yang kecil akan menjadi besar jika kamu melakukannya sebagai kebiasaan. Jadi Buddha mengatakan kita tuh bukan melakukan perbuatan baik itu yang banyak, ya, tapi sering gitu ya. Jadi tidak usah besar, tapi sering gitu ya. Jadi di sini sebenarnya kita harus sering. Walaupun dana kita kecil, tapi sering. Senyum, tapi sering gitu ya. Tapi jangan keseringan juga. Kalau sering senyum nanti disangkanya otaknya kurang seon gitu ya. Jadi berbuat baik ya sering gitu ya. Jadi itu bukan masalah harus besar gitu, bukan. Ya. Jadi di dalam Dhammapada 122 ini dikatakan memang ya kita jangan meremehkan. Wah saya kalau melakukan ini nih kecil ya, kayaknya nggak bermanfaat nih. Nanti dah kalau saya udah banyak duit, saya nanti baru kasih gitu ya. Ya, ketika itu lama nggak dilakukan berulang-ulang, kebiasaannya udah berubah kebiasaannya. Ya, sama seperti kita baca ya. Walaupun kita tidak baca satu. Kalau Karana Metta Sutta mungkin dibilangnya panjang gitu ya. Kalau mungkin Manggala Sutta mungkin dipanjang gitu ya.
Tapi kalau kita bilang ya, kalau kita sebut Omitohut, Amitofo, 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 ya, jangan di korting lagi. Ada nggak yang lebih kecil lagi gitu ya? Ya nggak ada gitu ya. Udah di korting ya, Namo Amitabha, Namo Amitabha gitu. Udah di korting tuh, Amitabha, Omitohut, Omitohut, Amitofo, Amitofo ya. Nggak bisa di korting lagi. Jadi tofo, tofo, tofo nggak bisa. Ya. Jadi kalau memang itu adalah sesuatu yang kebiasaan. Ya. Kalau tidur, ya kalau saya kebiasaan membacakan etawata gitu ya. Ya cukup 3 etawata. Etawata canehi sambetang punya sampedang sabe dewa nomodantu sabah sampati sidia. 3. Karena apa? Itu penyaluran jasa kepada para dewa, ya, kepada semua elemen, buta, dan kepada sabe sata, ya, kepada semua makhluk, ya, sehingga kita tidur pun akan merasa dilindungi, ya. Nah jadi Bapak Ibu, kita harus biasakan itu seperti itu, ya. Ketika lagi mungkin ya lagi nggak ngapa-ngapain gitu ya, ya boleh-boleh saja gitu mengucapkan, ya kita meditasinya mungkin nggak diem gitu ya, tapi mengucapkan sesuatu, ya, mengucapkan mantra, mengucapkan parita atau apapun juga. Kenapa? Karena sering gitu ya, mereka sering, ya, sama seperti kalau kita hidup, ya. Kalau misalnya masak deh, ya masak, mungkin kalau yang anak-anak perempuan atau apapun gitu ya, bisa laki-laki juga, kita biasanya ada anak perempuan. Kalau dia tidak biasa masak, masak itu kan bukan langsung masak langsung enak kan gitu ya. Kan mungkin masak itu suatu kebiasaan. Masak sayur asem, beli. Kalau zaman dulu tuh pasti semua orang ya, ibu-ibu tuh, cim-cim semuanya gitu pasti punya buku. Mama saya gitu semuanya tuh nulis dia. Kalau sekarang kagak. Buka di tablet, lihat YouTube gitu ya. Cara buat kue gitu ya. Jadi, kalaupun misalnya ini pergi ke pasar, bilang aja sama mbaknya, Mbak saya mau beli sayur asem, dikasih sekantong. Kalau dulu beli sayur asem beli apa nih ya? Ketinggalan 1 aja nggak jadi sayur asem gitu ya. Tapi sekarang enak gitu. Nah udah jadi begitu ya. Apakah langsung bisa? Ya belum tentu juga. Ini udah dikasih nih 1 kantong sama bumbunya. Ya udah nih masak. Ya mungkin pertama apa? Kayaknya jadi kurang asem nih karena airnya kebanyakan. Ya udah tambahin asem. Tambahin asem, keaseman, tambahin air lagi. Ya, begitu terus sampai akhirnya beli sekantong, kuahnya segini gitu ya. Jadi kalau ditanya, kok kuahnya banyak sih? Karena saya suka kuahnya. Padahal itu karena ya itu dicobain kok beda rasanya. Ya, tapi lama-lama kan biasa. Ya, kalau encim atau apa gitu, wah kalau lihat mama saya juga gitu, masak tatat gitu, jadi enak gitu. Ya. Enggak ditaker-taker, taker gitu ya. Enggak pakai takeran. Kenapa? Karena biasa, kebiasaan. Nah, kembali kepada kita ya, kita kalau berbuat baik itu karena kebiasaan. Karena Buddha mengatakan jangan kita meremehkan perbuatan kecil ya. Wah, percuma lah sayangan. Jangan, ya. Nah, ini adalah suatu kebiasaan. Demikian juga ketika kita dalam hal kita berdoa kepada para leluhur. Ya. Jadi banyak yang mungkin bilang kalau saya sembahyang ya di altar ya atau mungkin di depan leluhur, saya ngomongnya apa ya? Karena dulu waktu kecil mama saya ngajarin ya, mungkin yang lain juga sama, sembahyang tuh ke popo, minta naik kelas. Ya dulu kan nggak tahu ya, naik kelas gitu ya, udah minta naik kelas, minta yang lain-lain dah, macam-macam dah ya. Tapi kalau anak sekarang disuruh seperti itu, dia akan jadi bingung. Ya, sembayang ke popo minta naik kelas, popo aja nggak sekolah, bagaimana naik kelas gitu ya? Anak sekarang lebih kritis tuh Bapak Ibu ya, lebih kritis gitu ya. Apalagi kalau bilang gitu sembayang, nggak siope-siope, kan ada yang sebenarnya siope gitu ya. Jangan kita bilang anak kita, kenapa nggak ini belum selesai, belum dimulai mah, belum siope, kenapa? Soalnya kungkung kan di Tangerang, macet.
Iya tuh anak jadinya begini, oh Kungkung di Tangerang macet gitu ya. Lama-lama udah gede, jadi tahayul. Ya, dia nggak mau lagi, nggak mau udah tahayul gitu ya. Masa Kungkung di Tangerang macet, naik angkot lagi, kagak dijemput. Kan udah dibakarin mobil, kenapa bukan naik mobil gitu ya. Nah jadi tahayul ya. Nah inilah Bapak Ibu ya. Jadi kembali lagi nih ya kepada dalam hal kita melakukan sebuah persembahan. Ya kita dalam mendoakan kita sebutkan nama saya ya, di altar pun biasanya begitu. Nama saya Iwan Setiadi ya, menyampaikan jasa persembahan. Ya kalau bersembahyang di Tian atau di Buddha, saya Iwan Setiadi mengucapkan terima kasih apa yang sudah saya dapatkan sampai hari ini. Semoga keberkahan selalu bersama saya dan keluarga. Ya. Jadi sebutkan nama dan kita mengucapkan terima kasih dulu ya, bersyukur dan berterima kasih. Ya, jangan lupa itu ya, karena orang yang bersyukur dan berterima kasih adalah orang yang limited edition. Buddha sudah mengatakan 2600 tahun yang lalu. Susah cari orang yang bersyukur terima kasih. Susah banget gitu ya. Ya. Karena kita maunya tuh ya suka mengumpat, mengeluh gitu ya. Menyampaikan apa? Kesalahan ke orang lain. Pada orang lain itu hanya pemicu. Sebenarnya semuanya kembali kepada diri kita. Ya, sama kayak orang marah-marah. Ya kan cuma marah. Kemudian kitanya bagaimana? Mau didengar atau tidak? Kan itu masalah. Jadi kalau kita kepada luhur juga seperti itu. Saya menyampaikan jasa dan kebajikan ini kepada, boleh disebutkan kalau ada yang tahu nama-namanya ya. Tapi kalaupun tidak, kembali lagi kepada semua leluhur yang berkaitan karma dengan saya. Kan saya sudah sebutkan nama saya. Ya. Itu dewa itu, makhluk di alam-alam lain itu lebih daripada AI. Ya, kalau AI itu tahu tuh silsilah. Kalau dia udah tahu juga gitu ya, nama Iwan Setiadi, oh gini, oh dia tahu tuh leluhurnya, oh banyak, mamanya banyak, papanya banyak, karena lahirnya beratus-ratus gitu ya, gitu beratus-ratus kali. Jadi mamanya banyak, papanya banyak, saudaranya banyak. Satu kehidupan aja banyak banget, ya. Nah ini jadi kita kembali kepada apa? Menyampaikan jasa persembahan kepada leluhur kita. Ingat, tanpa ada leluhur tidak ada kita. Dan kita kenapa bisa seperti ini? Karena papa mama menjaga kita. Kenapa papa mama baik? Karena karena emak dan engkong atau popo dan kungkung juga baik, gitu kan? Kenapa emak, engkong atau popo dan kungkung baik? Karena ada maco atau kongconya yang baik. Dan ke atas-atas juga leluhur kita. Walaupun di Buddhis tidak ada yang namanya karma turunan, tapi berbahagia kalau kita sekarang menjadi keluarga yang, oh saya hidup sedemikian rupa, mungkin karena apa? Iya karena ada leluhur-leluhur kita yang berbuat baik. Tanpa mereka, kita mungkin hidupnya menggelandang gitu ya. Karena ketika orang lahir cacat atau apapun juga, berarti ada satu yang mungkin kenapa saya lahir di seperti itu. Ya, inilah dia bagi di kalangan-kalangan yang mungkin lebih intelek atau apapun ya di dunia barat, ya mungkin berpikiran sama. Ya, kenapa orang bisa lahir berbeda-beda? Karena apa? Karena punya karma yang masing-masing. Kita lahir sebagai sebuah, oh papa saya ini, mama saya ini, oh punya saudara atau cuma sendiri doang, ya. Udah jadi satu keluarga, bisa berbeda-beda. Ya. Apakah satu keluarga rukun terus? Belum tentu. Bisa jadi saya sebagai anak bisa ciong sama orang tua. Kenapa? Karena mungkin orang tua saya dulu adalah musuh saya dalam kehidupan yang lalu. Jadi saya harus menyelesaikan nih ya, menyelesaikan kehidupan sekarang. Jadi makanya kalau kita lahir, sebenarnya kenapa kita lahir? Karena ada urusan yang belum selesai. Ya. Ada urusan belum selesai tuh, ya. Kok saya ketemu mama kok kalau sama saya marah melulu ya.
Tapi kalau sama Koko kagak gitu ya. Kenapa? Bisa jadi saya musuhan dulu sama mama saya, cuman dia menang tua. Dia jadi mama, saya jadi anak gitu ya. Jadi nggak bisa ngelawan kualat gitu ya. Nggak dilawan, makan hati gitu ya. Mending makan hati, ampela semuanya gitu ya. Nah jadinya kolesterol. Ya jadi Bapak Ibu, kenapa ya? Karena seperti itu. Ya, inilah misteri karma itu seperti itu. Ya, tapi biar bagaimanapun kita tetap harus bersyukur. Ya, kenapa? Oh, karena saya seperti itu, saya ini ya udah, saya memaafkan, walaupun saya mungkin dibenci. Karena apa? Karena saya tidak bawa karma ini untuk kehidupan yang berikutnya. Karena berikutnya saya hanya mau ketemu dengan orang-orang yang memang baik, ya karma baiknya berhubungan, bukan karma buruk yang berhubungan. Ya. Dan kalau kita terima seperti itu, nah apakah kita harus mengeluh? Ya jangan, nggak bisa. Ya, kita nggak bisa melawan yang sudah kita ada. Sama seperti kita menghadapi yang kita leluhur kita, papa mama dan semuanya. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, makin kesini zamannya adalah makin menjadi yang namanya bakti, ya, itu terbalik gitu ya. Kenapa? Kalau kita lihat kalau sudah meninggal, makanannya banyak, satu meja, tapi waktu hidup cuma 2 macam. Ya, waktu meninggal, ya mau disembayang diatur-atur. Ini punya papa, ini punya mama, ini punya kungkung, ini punya popo. Nggak boleh geser-geser. Waktu hidup duduknya nggak diatur gitu ya. Jadi terbalik. Ya inilah yang harus kepada generasi muda kita. Yang namanya bakti jangan dilakukan ketika orang tua kita sudah tidak ada. Tapi lakukanlah ketika mereka ada. Kewajiban seorang anak kepada orang tua dalam Sigala Wada Sutta ada 5 ya. Ada 5. Ya. Yang pertama adalah dulu aku ditenjang oleh mereka, sekarang aku menjadi penunjang mereka. Yang pertama. Yang kedua, menjalankan kewajibanku terhadap mereka. Yang ketiga, mempertahankan kehormatan keluarga. Yang keempat, akan mengurus warisanku. Terlepas dikasih atau tidak gitu ya. Aku akan mengatur, yang kelima mengatur pemberian sesaji kepada sanak keluarga yang telah meninggal. Bapak Ibu, dari 5 kewajiban ini, 4 bisa kita lakukan ketika orang tua kita masih hidup. Yang satu, menyampaikan sesaji kepada mereka sudah meninggal. Berbicara mengenai warisan tadi saya bilang bukan ya kalau dikasih atau tidak itu kalau mengenai harta. Tapi sebenarnya Bapak Ibu kita mewariskan warisan apa? Gen kita ini ya warisan gitu ya. Gen kita gitu ya kan. Jadi anak itu nggak jauh dari ya orang tuanya. Gennya udah ada. Bahkan sejak dari lahir. Ya, bahkan sejak dari lahir. Jadi Bapak Ibu, kalau ada anak yang kelihatannya overactive atau apapun gitu ya, kemungkinan waktu dia di dalam kandungan pun sudah overreaktif karena gen mamanya, ya, karena kan anak itu kan mamanya nonton drakor gitu ya, anaknya belajar tuh, ya, kalau dia marah-marah mamanya gitu ya gitu, jadi makanya kalau orang dulu bilang kalau ketemu yang cakep boleh, kalau ketemu yang jelek amit-amit katanya gitu ya. Jadi kalau lagi yang jelek-jelek, amit-amit. Kenapa maksudnya ngingetin supaya pikiran ini ya, ini jadi bukan hanya orang jelek, tapi ada perbuatan jelek pun juga maksudnya ingat, jangan amit-amit katanya ya, jangan sampai anak saya ikut gitu ya. Kenapa? Ya anak itu makin apa ya? Sejak di kandungan mamanya aja udah apa ya? Pemikirannya udah lain gitu ya. Jadi dia ikut. Demikian juga kalau ada seorang anak yang setelah besarnya ternyata punya gangguan ya, misalnya mudah stres atau apapun, karena mungkin waktu di kandungan mamanya juga
stres. Jadi dibawa. Ya karena itulah kalau lagi hamil, biasanya kalau orang dokter tuh bilang dengerin suara musik klasik. Supaya anaknya jadi gimana gitu otaknya gitu ya. Kalau kita ya boleh bacakan parita lah gitu ya. Bacakan parita atau apa. Saya dulu juga gitu tuh bacain parita kalau ada di ini gitu ya. Ya saya pikir dia pasti denger. Ya kan kalau mamanya denger ya denger gitu ya. Jadi kita harus menanamkan itu. Apalagi ketika lahir ya. Ketika lahir ya menurut penelitian seorang anak sampai umur 3 tahun. Sampai umur 3 tahun ya pemikirannya tuh masih seperti spons. Ya, untuk zaman sekarang ya. Untuk zaman sekarang ya. Jadi seperti spons. Jadi dia itu seperti masih membawa alam bawah sadarnya. Jadi belum belajar apapun. Ya. Jadi masih terikat dengan orang tuanya, ya, terikat dengan orang tuanya. Jadi masa-masa sampai 3 tahun itu seorang anak biasanya kalau dia baik, dia akan jadi baik, gitu, ya. Nah, inilah dia yang juga terkait ternyata ribuan tahun yang lalu, Konfusius dalam salah satu ayatnya mengatakan anak sampai usia 3 tahun dia masih terikat dengan keluarganya. Dan ini kemudian menjadi kenapa kita sembahyang ada 3 tahun. Masa berkabung ya. Kenapa masa berkabung 3 tahun? Walaupun tidak 3 tahun murni ya. Karena kan kalau anak lakinya banyak, saya nggak tahu tuh. Saya belum ketemu literaturnya. Kalau anak lakinya banyak dipotong gitu ya. Jadi akhirnya jadi cuma sedikit. Ya. Saya belum tahu literaturnya, tapi ini sejarah kenapa ada masa berkabung 3 tahun. Dan dulu ribuan tahun yang lalu Konfusius mengatakan dalam salah satu kitabnya, tapi ternyata tahun-tahun 1900-an ternyata ditemukan penelitian ya, kalau memang anak dalam umur sampai 3 tahun itu masih belum bisa lepas dari keluarganya. Jadi kalau mau diajarin sampai 3 tahun tuh itu anak akan walaupun dia mungkin nggak denger tapi pikirannya itu sudah masuk. Ya, kalau lihat oh papanya sembahyang, oh dia ikut tuh, oh ini sembahyang gitu ya. Oh papanya nggak pernah marah-marah, oh dia ikut. Oh mamanya gini, dia ikut tuh, dia ketanam di sininya. Walaupun mungkin dia belum bisa ngapa-ngapain, tapi sudah tertanam, ya, ya. Nah jadi inilah dia, ya. Nah jadi Bapak Ibu, masalah kematian, ya. Sebenarnya bagaimana kita hidup dulu, ya. Jangan kita berpikir oh nanti matinya bagaimana gitu ya. Kita bagaimana hidup ini kita bisa mempunyai makna, ya. Harus punya makna dulu. Karena kalau kita bisa hidup punya makna, yang namanya kematian itu adalah seperti ya biasa aja. Walaupun sebenarnya kita semuanya tidak takut mati. Yang kita takuti apa? Cara matinya. Ya. Mati takut gak? Enggak. Yang ditakuti apa? Cara matinya. Kalau matinya lagi tidur, mati gitu ya, enak gitu ya. Tapi kalau matinya bertahun-tahun gitu ya, mungkin kayak setengah mati kan gitu ya. Kayak orang gak bisa bergerak ya. Mungkin sedang terima karma yang buruk di masa lampau. Bapak Ibu berbicara mengenai karma. Jadi ada seorang ahli hipnosis. Hipnosis ini saya pernah mengisi di sini ya mengenai hipnosis. Jadi kalau kita mau tahu kelahiran sebelumnya, pertama melalui meditasi. Tapi kalau tidak bisa, kita ketemui orang yang memang ahli hipnosis. Dia akan punya hipnosis namanya past regression, regresi. Jadi kita dalam keadaan sadar di bawah pernah lahir sebagai apa. Jadi beliau ini bercerita dalam salah satu videonya itu menerima seorang pasien, seorang ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu ini ternyata punya usaha catering, tapi ditipu sama temannya. Jadi ditipu sama temannya sampai dia itu hampir hartanya habis. Ya. Sampai anaknya pun juga terancam tidak bisa kuliah. Ya.
Kemana-mana dia berobat, akhirnya disarankan untuk hipnosis. Dan pada saat dia duduk hipnosis, dia duduk di bangku, baru berapa lama, ternyata dia langsung, ternyata dia langsung ke satu kehidupan, ya, nggak tahu kehidupan yang berapa ini ya, karena tidak diceritakan secara detail, karena nggak boleh disiarkan ya videonya, jadi cuma hanya cerita aja. Jadi ternyata dulu dia pernah lahir sebagai seorang pria, ya, dan dia tahu, ya, dan dia tahu itu temannya yang nipu dalam kehidupan yang sekarang. Sama-sama sekarang perempuan ya, dulu jadi laki-laki. Karena dia ya namanya pemikiran bawah sadar, dia tahu kalau itu adalah orang yang menipu dia. Tapi ternyata pada saat itu kejadiannya terbalik. Dia itu nipu temannya. Jadi dia itu nipu temannya pada kehidupan yang saat itu. Ya. Dia cerita, akhirnya kemudian si ahli hipnosis bilang, ya sudah, sekarang kamu harus minta maaf, ya. Pokoknya minta maaf aja, gitu ya. Dia harus minta maaf karena sudah menipu temannya. Dan akhirnya tiba-tiba dia teriak, lunas. Saya nggak tahu lunasnya apa sudah dibayar atau mungkin dia minta maaf sudah dimaafkan oleh temannya. Setelah dia balik kembali, hatinya sudah paham karena dia kan hipnosis itu dalam keadaan posisi sadar. Jadi dia tahu kalau dia dulu teman yang nipu ini adalah dulu pernah ditipu sama dia. Memang uangnya nggak balik, tapi setelah itu pemahaman dia akan hidup menjadi lebih baik. Jadi dia nggak maksa tuh, saya juga harus bayar. Ya kalau harus bayar, dia juga harus bayar loh dalam kehidupan yang lalu. Bener nggak? Malah dulu uangnya lebih gede kali ya. Dalam kehidupan yang lalu mungkin dia bukan nipunya uang, nipunya emas mungkin ya. Kan dalam kehidupan yang lalu bisa jadi dia nipunya emas beratus-ratus kilo. Sekarang cuman ratusan juta, nggak sebanding juga ya. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita hadapi karena pernah, yaitu adalah buah karma kita. Buah karma kita. Demikian juga kita kembali lagi, kita lahir di orang tua dan kemudian juga leluhur kita. Itu adalah ya buah karma kita karena iya kita memutuskan lahir di situ. Ya. Baik atau buruk, ya kita harus selalu mengucapkan syukur dan mengucapkan terima kasih. Ya. Karena tentunya ya semua leluhur itu pasti baik. Ya. Bahkan kita sendiri mungkin dilindungi adalah leluhur kita, ya, tanpa kita tahu, ya, tanpa kita tahu, ya. Nah jadi Bapak Ibu, kalau kita, ya tadi kembali lagi ke judulnya, ya, jadi kalau kita mengingat kematian, kita baru menyadari kehidupan, ya, sebenarnya adalah apa? Ya kalau nanti kita mau berjalan dengan baik dalam kehidupan yang setelahnya. Marilah kita hidup juga yang bermakna dan hidup yang benar dalam kehidupan yang sekarang. Ya. Dan tidak boleh kita merasa sombong gitu ya. Saudara sama saudara, saya lagi punya harta, keluarga, mungkin saudara saya lagi tidak, kemudian kita merasa sombong. Jangan. Karena apa? Bisa jadi terbalik nanti. Ya. Jadi biasa-biasa saja. Ya. Nah jadi kembali lagi, bagaimana kita bisa menyadari kehidupannya, mengingat. Jadi kita menghormati orang leluhur kita yang meninggal itu dengan apa? Salah satu caranya adalah ya selain kita menghormati mereka adalah juga ya tentunya kepada anak nih. Adalah menjaga nama baik keluarga. Tidak ada yang lebih membanggakan orang tua kalau dia dengar anaknya baik. Udah. Ya. Itu aja. Mau kaya mau enggak gitu, tapi kalau dia enggak baik, wah itu sedih orang tua. Ya. Kenapa? Ya kalau anak berbuat baik atau tidak, yang ditanya siapa? Ya orang tuanya. Kalau ada anak kurang baik, nanti yang di luaran bilangnya apa? Itu anaknya siapa ya? Kan gitu ya. Bukan tuh namanya siapa tuh, bukan. Ditanya apa? Itu anaknya siapa tuh? Oh anak yang cek itu tuh pantasan aja. Bapaknya begitu orangnya gitu ya. Anaknya ngikutin kan gitu. Ya. Tapi kalau misalnya nih ya orang tuanya mungkin berandalan gitu misalnya ya. Anaknya baik. Itu anak siapa ya baik ya? Itu anaknya tuh kan wah.
kok jadi baik ya anaknya gitu ya. Malah Bapak Ibu, tugas kita sebagai anak adalah bagaimana kita bisa mengajak orang tua kita mendengarkan dharma dalam dia ketika masih hidup. Ya, itu adalah satu yang paling baik lah, gitu ya. Jadi orang tua kita mungkin nggak pernah mendengarkan dharma, ya mendengarkan dharma. Ya, supaya apa? Ya kehidupannya akan lebih baik. Ya, jadi kembali lagi kepada tradisi. Tradisi ini boleh dijalankan atau tidak. Ya, tergantung di keluarga masih dijalankan atau tidak. Ya, kalau mau masih, ya silakan, jangan dilarang. Ya, jangan bilang itu setelah dengar Bante, setelah dengar Romo, bekar kertas tuh enggak buang-buang duit gitu misalnya. Jangan begitu juga, ya. Kalau memang mereka terbiasa dan mereka senang, ya sudah. Cuma ketika kita menyampaikan jasa-jasa ini selalu ingat apa? Ya itulah tadi nama, kalau bisa wajahnya dan lain-lain. Itu yang paling penting. Ya, itu paling penting. Karena ada sebuah cerita, saya nggak tahu ceritanya benar atau tidak, ya, nggak tahu nih di video. Ceritanya benar atau tidak. Jadi ada seorang kakek-kakek ya, di alam baka, di alam bawah ya. Kalau di Tionghoa nggak sebut alam baka, alam bawah. Alam bawah itu kalau menurut budaya Tionghoa kalau orang meninggal itu nanti masuk ke dalam bawah. Ya, kalau Buddhis kan langsung tergantung ya, tumima lahir. Jadi kalau dia dalam Buddhisme ya, kalau menurut pikiran, ketika orang meninggal itu biasanya dia sudah tumima lahir, walaupun dia lahirnya di alam peta, jadi setan gitu maksudnya ya. Jadi gitu, dia ya jadi setan. Mungkin ada yang belum diomongin ke anaknya, ya jadi setan gitu ya. Nanti kalau udah omongin lega, anaknya doain lahir sesuai karmanya ya. Cuman kan tergantung punya karma baik atau enggak ya. Kalau didoain tapi nggak punya karma baik, ya nggak bisa lahirnya. Sama seperti mamanya Moggallana, ya, dia nggak bisa terima makanannya. Tapi didoakan, ya, beranak pada sangga didoakan, dan akhirnya mamanya lahir ke alam yang lebih baik. Tapi kan kembali lagi, mamanya Moggallana dulu pernah berbuat baik atau enggak? Ya, kalau dia berbuat baik, ya kita kan cuma ngedorong, ya, ngedorong. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, jadi ketika jadi cerita nih ya, adanya di alam bawah, dia selalu melihat anak-anaknya sembahyang banyak ya, tapi dia di alam bawah enggak terima makanannya. Jadi tinggalnya di gubuk gitu ya, padahal dibakarin rumahnya nggak nyampe. Rumahnya dibakar yang gede tapi nggak nyampe, dia tinggalnya di gubuk gitu ya. Di gubuk, dingin, makannya makanan bekas, makanan dingin, nggak terima makanannya. Ya, sampai akhirnya ternyata ada sebuah, saya percepat ya, ternyata anak-anaknya ketika mendoakan dia tidak sungguh-sungguh. Ya doa cuma gitu ya. Jadi nggak seperti tadi ya, kita mengucapkan ya, supaya ya jasa-jasa ini kembali ya mendapatkan berkah gitu ya. Jadi seperti itulah ya, ini cerita. Tapi sekali lagi ya, sebenarnya cerita ini maknanya adalah ketika kita menyampaikan jasa, bersembahyang itu harus dengan sepenuh hati. Ya, jangan cuma ikut-ikutan aja dah gitu ya. Enggak seperti itu. Ya. Dan ketika sembahyang pun ya mungkin karena dulu di kuburan ada makanan ya yang boleh dibawa pulang atau tidak itu terserah ya. Setidaknya mungkin kenapa ada yang ditinggalkan, saya pernah ceritakan kenapa. Karena dulu di Tiongkok banyak orang susah. Jadi kalau ditinggalkan ya silakan mereka makan. Tapi ada sebagian juga mungkin yang dibawa ya. Dibawa untuk makan keluarga. Karena ada yang bilang itu berkah ya, itu berkah makanan dari ini. Walaupun mungkin yang bilang tuh rasanya kayaknya kurang enak gitu ya. Itu mah perasaan aja. Ya. Ya kalau sembahyang lama gitu kan, ya lama-lama ya kuahnya nguap terus ya, kagak ada rasanya gitu ya. Ya begitu, ya. Jangan punya perasaan yang maksudnya perasaan yang enggak gitu ya, gitu. Ntar jadi tahayul lagi, ya. Ntar ini popo nih tahayul melulu, tadi bilang kunggungnya terhambat.
Sekarang makanan jadi kagak ada rasanya gitu ya. Ini gimana sih ajarannya gitu ya. Jadi apa ya, ini enggak benar nih ajarannya gitu ya. Nah itu ya Bapak Ibu yang saya sampaikan. Jadi kembali ketika nanti kita bersembahyang, melakukan apapun juga ya, harus dengan sepenuh hati. Dan melakukan kebajikan bukan hanya ya udahlah nanti pas Imlek baru, pas Waisak baru gitu ya. Di luar itu tidak. Tadi Buddha mengatakan perbuatan baik itu harus menjadi kebiasaan, harus kebiasaan gitu ya. Jadi kalau kita bertemu di sini Bapak Ibu, kalau ketemu di wihara jangan diem-dieman. Ya, jadi bilang apa? Namo Buddhaya gitu ya. Namo Buddhaya itu kan mengucapkan apa ya? Doa gitu ya, Namo Buddhaya. Sekarang ada berapa nih? 80 misalnya. Berarti kalau kita Namo Buddhaya sudah 79 kali mengucapkan Namo Buddhaya. Di rumah boro-boro. Ya. Jadi kita datang ke wihara ini bukannya bukannya sia-sia, tapi kita melakukan sesuatu yang baik, kebiasaan. Ya, kembali lagi kepada kebiasaan. Ya itu aja yang saya sampaikan. Saya serahkan kepada protokoler. Baik, terima kasih Romo. Masih ada sisa waktu. Kami mengadakan sesi tanya jawab dengan 2 cara. Pertama dengan tunjuk tangan dan maju ke depan bertanya secara langsung, dan kedua dengan WhatsApp ke admin Wihara Buddha Masuka di 0811 9921 098. Nanti di WA nanti akan saya bacakan jika ada pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, marilah kita menyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Kepada petugas, persilakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita nyanyikan lagu Kebenaran terdapat pada halaman 90. Kita nyanyikan sama-sama. Dalam dunia ini tiada yang abadi, biarpun dia seorang sakti, tak luput dari mati. Di dalam dunia ini semua serba tak pasti, suka duka dan mati itu pasti terjadi. Maka kita manusia berbuatlah kasih terhadap semua makhluk dalam semesta ini. Pancarkanlah meta dan musnahkan tanha untuk mencapai tujuan nirvana. Di dalam hidup ini cari penerang hati dan pembimbing yang sejati serta berbuat suci. Maka kita manusia berbuatlah kasih terhadap semua makhluk dalam semesta ini. Pancarkanlah meta dan musnahkan tanha untuk mencapai tujuan nirvana. Beruntunglah mengenal Dhamma, menghayati dan menjalani
Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke admin Wihara Perdana Suka, tapi kami prioritaskan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, apakah ada? Bisa langsung tunjuk tangan dan maju ke depan. Belum ada ya, baik. Kalau begitu kita masuk ke pertanyaan dari WhatsApp ya Romo. Saya akan bacakan. Ini yang pertama, nama budaya Romo izin bertanya. Dalam agama Buddha selalu dikatakan apapun yang terjadi pada kita, semua berdasarkan karma kita sendiri. Bagaimana sesungguhnya pandangan terhadap perlindungan yang diharapkan melalui berdoa kepada leluhur, dewa atau Buddha? Kemudian bagaimana pandangan Buddhis terhadap jalan atau keputusan yang didapatkan melalui berdoa? Ya baik. Jadi intinya mungkin adalah mengenai doa ya sebagai perlindungan. Bapak Ibu, saudara sedharma, ketika kita dalam kehidupan ini, sebenarnya kita punya banyak jalan. Ya, kita punya banyak jalan. Mana jalan yang dipilih itu tergantung apa yang kita putuskan. Kita ke doa dulu. Ya. Sama seperti Bapak Ibu. Ya mungkin lah yang anak-anak muda lah gitu ya. Sebenarnya jodoh kita itu banyak. Cuma kenapa nggak dapat jodoh? Mungkin kriterianya terlalu tinggi. Jadi nggak dapat gitu ya. Atau mungkin ada trauma atau dan lain-lainnya. Itu udah pilihan ya. Sama seperti ketika kita mau lahir ya, sebenarnya pilihan orang tua kita juga banyak. Tapi mana yang lebih kuat? Ya sebenarnya itu yang terjadi. Kuat ini dalam arti kata belum tentu yang selaras. Bisa jadi tadi seperti tadi, ternyata orang tuanya musuhnya dalam kehidupan yang lalu. Karena memang harus diselesaikan gitu ya. Intinya kan ketika untuk mencapai nibbana, karma kita tuh nggak ada namanya habis. Kalau masih ada harus dibayar. Buddha pun sama seperti itu. Mentang-mentang Buddha, langsung yang pernah dilakukan yang buruk, hilang, lunas. Enggak, Buddha saja harus bayar. Apalagi kita. Ya. Salah satu contohnya adalah ketika Buddha mau parinibbana, berjalan ya, sampai mau ke Kusinara. Pada saat itu sebelum ke sana, Buddha itu menerima dana makanan. Tapi sudah tahu, kalau apa? Setelah dia makan, dia akan sakit. Karena itu dia bilang, nanti kalau dikasih makanan, kalau saya sakit, jangan dihukum. Cunda kan yang memberi makan ya. Cunda itu jangan dihukum, jangan. Karena Buddha sedang, ya dia harus bayar karmanya, ya harus sakit. Karena dalam kehidupan sebelumnya, Buddha itu pernah sebagai tabib yang dulu ya, ada seorang ibu berobat, ya ternyata ibu ini bilang kalau sudah sembuh, ya nanti saya akan melayani tabib dengan keluarganya nggak usah bayar, gratis. Tapi begitu semua udah sembuh, dia mikir lagi, waduh saya seumur hidup bisa jadi budaknya gitu. Akhirnya dia bilang, saya nggak sembuh penyakitnya. Ya akhirnya waktu itu jadi tabib. Wah Buddha bilang, ya udah kalau dia bilang nggak sembuh, saya akan kasih obat yang tidak ada obatnya lagi. Karena saking hebatnya tuh tabib. Akhirnya ya si ibu itu ya sakit dan tidak pernah ada obatnya. Ya itu karma buruknya. Jadi ketika menjadi pakai Siddhartha dan menjadi Buddha, karma buruk itu harus dibayar. Ya, jadi bukan mentang-mentang gitu ya, jadi orang yang kalau Buddha kan dibilangnya mungkin orang terpandang gitu ya. Dulu kesalahannya itu lunas, enggak. Tetap harus dibayar. Ya. Nah, jadi kembali lagi kepada doa. Ya. Kita berdoa, ya. Berdoa ini sebenarnya bukan meminta ya sebenarnya ya, bukan meminta. Jadi kalau kita tadi sembahyang kepada berdoa kepada leluhur dan dewa, semuanya adalah kita mohon ya, kita ucapan terima kasih, bersyukur kepada para dewa ya, dan juga agar kita diberikan keberkahan, agar kita dapat melakukan perbuatan baik ya. Jadi bukan meminta sebenarnya ya. Karena kalau kita minta nggak dikasih,
bawaannya kesel gitu ya. Doa nih, aduh, tapi nggak di nih ya. Tapi kembali lagi kepada doanya ya. Jadi kalau misalnya kita berdoa, ya tentunya doa juga jangan banyak-banyak. Doa kebanyakan ya. Kalau kelenteng ada dewanya ada 20, baru 5, hionya ada setengah. Kebanyakan doanya berarti gitu ya. Lagi sembahyang doanya kan nggak mungkin ngambil lagi. Nggak ada sembahyang 2 putaran. Di kelenteng tuh nggak ada tuh. Kalau kayak di Tuasebio tuh kan dewanya banyak ya. Kim Sinnya banyak tuh ya. Tuasebio yang di Dharma Jaya tuh ya. Sampai 20 lebih. Terakhir adalah Buddha yang paling depan. Dulu itu altarnya di situ dulu ya. Jadi dipasang Buddha. Banyak. Ya kalau banyak begitu, nah sembahyang banyak bukan doanya gitu ya. Malah kalau misalnya lupa udah disiapin kertasnya gitu ya. Doanya kebanyakan ya. Jadi berdoalah seperlunya ya. Tapi yang paling utama adalah kita mengucapkan terima kasih dan mengucapkan keberkahan. Ya. Jadi itulah yang namanya perlindungan itu dalam arti kata bukan kita tuh memohon ya. Berdoa itu bukannya memohon meminta sesuatu ya. Boleh saja mungkin meminta ya, tapi dalam hal ini adalah permintaannya juga yang apa ya, jangan mintanya tuh saya mau jadi orang kaya gitu ya, tapi nggak kerja ya kagak kaya gitu ya. Saya mau lulus ujian saya baik gitu ya, tapi belajarnya kagak gitu ya kan. Tentunya sertai dengan perbuatan. Jadi kembali lagi ya, persepsinya jangan sampai salah nih ya. Kok kita berdoa perlindungan tapi kok kayaknya kok jadi meminta. Bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu ya. Kepada leluhur pun juga kita harus bisa mendoakan dia supaya ya terlahir di alam bahagia. Karena leluhur kita banyak. Bisa saja mungkin yang datang lagi tidak bahagia, di alam yang tidak bahagia ya. Apalagi lahirnya di alam-alam yang kurang baik ya, alam peta ya. Yang kalau binatang mungkin sulit tuh terimanya ya. Alam binatang saya belum pernah lihat kalau orang ingat waktu lahir jadi binatang. Karena binatang itu pikirannya kan nggak ada gitu ya. Apalagi jadi ikan. Begitu kan mulutnya ya. Tapi kalau mungkin di Asura dan lainnya pernah ada. Mungkin leluhur kita lahir di Asura. Asura itu Bapak Ibu tahu ya. Asura ini unik alamnya. Alamnya di bawah, 4 alam apa ya, tapi kesaktiannya seperti dewa. Badannya gede-gede. Kalau orang di sini bilangnya jin. Jin itu sebenarnya Asura ya. Badannya gede-gede, sakti-sakti ya, bisa menyerupai dewa karena mau kesaktiannya menyerupai dewa. Asura itu sama seperti dewa. Dia pernah tinggal di alam 33 dewa. Cuma karena dia itu buat onar, diusir sama Dewa Saka. Lahirlah di alam Asura. Tapi sakti-sakti, tapi lahir di sana memang sakti, tapi kehidupannya penuh dendam dan lain-lain. Jadi kalau lahir di alam Asura, kalau kita berbuat baik, tapi masih ada kebencian dan lain-lain, baik, tapi masih kebencian, udah ngasih baik, ngomongin orang gitu ya di belakangnya gitu ya, baik, ya harusnya di alam dewa, cuma karena dia punah kebencian dan lain-lain, turun di alam Asura, jadi jin, sakti. Tahu kan ya jin kan ya, kalau kayak genderuwo segala itu termasuk jin tuh, kan badannya gede, sakti, bisa menyerupai orang gitu ya, tapi tetap masih di bawah alam manusia. Ya jadi kembali lagi yang tadi doa itu ya, jadi jangan kita menganggap doa itu memang ada sebagai sebuah perlindungan, tapi juga jangan kemudian kita berlindungnya secara pasif ya, kita harus berlindung secara aktif banyak juga melakukan sesuatu yang baik. Kalau kita tidak baik, ya mau berdoa bagian manapun ya ibaratnya ya susah juga ya. Jangankan dewa yang tidak kelihatan, orang yang kelihatan aja juga nggak bakal nolong kita kalau kita berbuat yang buruk. Ada lagi nggak tuh? Kayaknya ada yang itu deh, yang doa itu. Yang pertanyaan kedua dia bilang, kemudian bagaimana pandangan Buddhis terhadap jalan atau keputusan yang didapatkan melalui berdoa? Menurut pandangan Buddhis, kalau keputusan kita berdoa itu sebenarnya
kurang gitu ya. Kalau hanya berdoa tuh kurang ya. Karena apa? Karena sebenarnya Buddha mengajarkan kepada kita tuh sebenarnya bukan cuma doa ya. Kalau kita baca parita itu sebenarnya adalah menyampaikan jasa ya, bukan hanya kita berdoa gitu ya, menyampaikan jasa ya. Jadi doa itu kalau kita konteksnya Buddhis itu memang doa itu ya namanya aja kita doa. Sebenarnya kita menyampaikan sebuah apa ya, sebuah permohonan ya, mungkin bisa sebut permohonan ya. Kalau kita berlindung semuanya gitu ya, kisarannya itu seperti permohonan. Tapi permohonan itu lebih kepada bukan untuk supaya kita itu jadi serakah gitu ya. Ingat, dalam kita berdoa ada apapun, jangan kita seperti ada loba, dosa dan moha. Ya, itu yang harus dihindari. Ya. Kita berdoa itu untuk orang. Jadi bukan hanya untuk diri kita, ya. Kalau untuk diri kita adalah ya supaya kita mendapatkan berkah aja, mendapatkan rezeki, ya. Mungkin boleh gitu ya, mendapat rezeki, karena semua orang maunya rezeki. Rezeki itu kan bukan hanya uang. Sehat itu juga rezeki, gitu ya. Kesehatan juga rezeki. Orang mau loh sehat. Ya. Karena apa? Orang sehat maunya banyak. Kalau orang sakit maunya cuma satu. Sehat, cuma satu doang maunya, ya. Kalau coba di rumah sakit tanyain deh semuanya. Ibu maunya apa? Pulang. Ibu maunya apa? Sehat. Gak ada ibu maunya apa? Duren, gak ada. Gitu ya, karena dia mau sehat dulu, pulang. Setelah di rumah, baru dia mau banyaknya. Gitu ya. Jadi jalan kita doa tidak terlalu harus menjadi apa ya? Jangan apa ya, salah satu tapi jangan dijadikan sebuah apa ya? Utamanya gitu ya, tapi lebih kepada perbuatan, pikiran dan ucapan. Ya, itu yang paling penting. Ya, ucapan. Mungkin itu saja ya, mungkin kalian. Baik, semoga pertanyaannya udah terjawab ya bagi penanya. Ini ada pertanyaan satu lagi, Romo. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaannya, malam Romo, Namo Buddhaya. Saya mau nanya, apabila orang tua sudah meninggal, jika di tanggal kematiannya kita mau mendoakannya, bagaimana caranya? Sedangkan abunya sudah dilarung semua ke laut. Apakah jika berdoa dalam hati atau berdoa di altar di rumah bisa? Terima kasih. Ya, baik. Berdoa menyampaikan apapun tentunya anytime, anywhere gitu ya. Tidak harus, mungkin harus di tempatnya. Ya. Walaupun mungkin disarankan mungkin kalau pas tentu ya, kayak mungkin cengbeng gitu ya. Cengbeng kan yang ke kuburan. Kalau dia dikubur. Kalau dikremasi, cengbeng juga enggak? Itu kan dulu ya, zaman dulu kan gitu kan dikubur semuanya gitu ya. Jadi kalau ini kan begitu Buddhis masuk, ada yang namanya kremasi. Kenapa kremasi? Di India itu nggak kenal kuburan. Kenapa nggak ada kuburan? Penduduknya banyak, tanahnya dikit. Bagaimana coba gitu, kubur tumbuk semuanya gitu. Jadi mereka mengenal ya kremasi. Jadi seperti Hindu ya, Hindu adalah dikremasi. Mereka nggak mengenal. Jadi ketika Buddhis masuk ke Tiongkok, budaya kremasi mulai muncul. Ya, ketika budaya kremasi muncul gitu ya, muncullah yang lain-lain gitu ya. Jadi ya itu karena akulturasinya. Ya, jadi kremasi pun cengbeng sebenarnya. Ya mungkin lebih ke arah tempatnya ya. Mungkin ke laut atau apapun gitu ya, ke sungai, tapi biasanya ke laut, ya ke laut. Biasanya bunga atau apapun. Toh nanti itu kan sembayangnya kan biasanya kalau cengbeng itu ada yang sembayang di kuburan, tapi ada yang sembayang di rumah. Silakan aja, ya silakan aja. Jadi kalau di keluarga, beberapa keluarga ya udah kita ke kuburan cuma bersih doang, ya sembayang sekedarnya, bakar kincua, ya kincua itu, terus bakar ginchua. Kincua itu kertas emas itu untuk dewa, gin itu perak untuk leluhur, ya biasa gitu. Jangan terbalik bakarnya, ya. Jadi apa? Tadi bisa ulang lagi apa?
caranya bagaimana jika di tanggal kematiannya kita mau mendoakannya, tapi abunya sudah dilarung begitu. Boleh. Di rumah boleh tidak? Kalau memang tidak ada meja, kan biasa suka ada juga ya meja ya, orang tua pakai meja sembahyang, boleh saja ya pakai meja kecil aja. Kalau ada fotonya boleh, ya pasang lilin, yang sekedarnya aja ya, nggak usah masak banyak-banyak. Yang penting ada buah dan yang lain. Kita sembahyang pada hari kematiannya, silakan saja, boleh, ya, nggak dilarang. Kalaupun tidak ada, waduh, saya kan kos nih misalnya ya, gimana caranya? Meja kagak ada, supaya kagak ada, ya sudah gitu ya sembahyang. Toh kan sembahyang kan bisa bagaimanapun bisa, ya, asal posisinya dan lain-lain itu pantas ya, bajunya juga mau sembahyang pakai pakaian dalam doang kan kagak gitu ya. Pakaiannya bersih, layak gitu ya, jadi sembahyang, enggak masalah. Tapi kalau memang bisa diupayakan yang tadi ya, datang nggak bisa, pakai meja yang nggak bisa, ya sudah sembahyang ya. Jadi jangan kita terikat ya, jangan kita terikat gini ya. Jangan terikat, oh harus seperti ini, jangan ya. Kenapa? Kalau sekarang mungkin bisa ya, tapi kalau berikutnya, misal kalau kita sembahyang mesti ada daun misalnya kucai gitu misalnya ya. Ada daun kucai kalau sembahyang. Kan gitu ya, main leluhur. Kalau tinggalnya di di kutub dah. Emang ada kucai sana? Kan nggak ada. Wah nggak ada kucai saya nggak usah sembahyang dah. Kan nggak begitu. Ya, yang namanya sembahyang itu jangan terikat tempat dan waktu. Ya. Memang bisanya seperti itu ya silakan aja. Malah biasanya lebih bagus gitu ya, mungkin ada yang mengingat tanggal lahirnya. Mengenai tanggal lahir silakan aja memilih, karena di beberapa kalangan ada yang pakai tanggal lahir Cina, ada yang pakai tanggal lahir Indonesia. Ya lebih bagus sih mungkin tanggal Masehi kali ya. Kalau dulu kan mungkin nggak ada penanggalan Masehi karena sulit juga tuh. Kadang-kadang kalau misalnya meninggalnya di bulan Lun, ada yang tahu nggak bagaimana cara sembahyangnya? Bulan Lun, nunggu lagi tuh 20 tahun lagi baru ketemu gitu ya. Kan nggak mungkin juga. Jadi biasa suka bukan di bulan Lunnya tapi dimajukan. Tapi kembali lagi, sembahyang tidak terikat waktu dan tempat. Malah setiap hari sembahyang kepada orang tua nggak masalah. Bukan hari lahirnya doang, nggak masalah loh, ya. Sembahyang terus gitu ya, mengingat semuanya gitu. Apalagi jangan lupa, kalau ada dana, permintaan dana itu biasanya ya, bukan atas nama saya, tapi atas nama leluhur. Nanti ketika sembahyang, tiap hari kan boleh ya sembahyang, boleh ngomong, Papa, tadi saya mendanakan dana makanan atau dana wihara atau dana baju atas nama Papa. Walaupun Papa kita mungkin lahir di tempat yang bahagia, leluhur kita kan banyak yang denger gitu ya. Mereka pun akan ikut bahagia dan bisa jadi terlahir di alam yang lebih bahagia juga gitu ya. Jangan juga kita berpikir, ngapain saya sembahyang ya? Emang Papa saya udah di mana gitu ya? Jangan juga pikir seperti itu ya. Bisa jadi mungkin lahir di alam menderita atau mungkin di alam bahagia, yaumi tauhid lebih bagus ya. Jadi kembali lagi, bersembahyang jangan terikat dengan waktu dan tempat. Apakah harus hari lahirnya? Boleh. Setiap hari boleh juga. Ya, kan berarti ingat terus ya. Tapi kembali lagi, ketika kita sembahyang jangan ada keterikatan. Itu ya, jangan lupa. Jangan keterikatan. Kenapa? Kalau kita merasa keterikatan, merasa kehilangan yang sangat, akan juga menyulitkan leluhur kita. Dia tidak akan bisa lahir ke alam yang lebih baik karena dia masih terikat dengan keluarganya. Ya, makanya di kalangan kita kalau misalnya di peti itu kan ada sebelum ditutup kan kasih minyak ya sekeliling. Ya, kalau dulu bilangnya kalau lagi tuang jangan sampai air matanya menetes mengenai mayatnya. Ya, nanti katanya mayatnya bisa bangun, gitu katanya dulu. Ya, tapi sebenarnya apa? Ini adalah
sebuah yang diajarkan kepada kita mengenai kemelekatan. Kalau kita menangisi orang tua kita, ya cuma sedemikian hebatnya gitu ya, sampai guling-guling lah atau sebagaimana lah gitu ya, sampai teriak-teriak. Yang ada di situ akan merasa berat, akhirnya harusnya dia lahir di alam yang bahagia karena kan semasa hidup mungkin papa orang baik, tapi karena dia terikat, ya makanya ketika dia biasanya kalau sudah meninggal itu kita harus bisikan, ya bisikan di telinga papa, ya atau mama atau mungkin kungkung atau siapapun ya, jalanlah di jalan yang terang, ya berusaha mendapatkan dan selalu mengucapkan ya apalah ya. Makanya ketika hidup kita harus mereka itu ngenal gitu ya. Sekarang dia ucapin Umi Tohut, nah hidupnya kagak pernah tahu Umi Tohut kayak apa. Kan bingung gitu ya. Ngucapin ya Pak, nama budaya, ya kagak pernah wihara, bingung gitu ya. Jadi ya makanya kita supaya mereka tuh kenal, ya walaupun nggak aktif, ya tapi kalau di sembahyang, oh nama budaya, oh apa dia kenal. Kita harus bisikan supaya dia tidak berat, ya supaya nggak berat, supaya dia ya sudah, dia akan merasa, ya kan ada ceritanya juga ya dalam Tirokoda Sutta ya, seorang yang hartawan, yang pelit, ya, tapi karena dia terikat dengan keluarganya, kenapa dia terikat di situ? Karena dia terikat dengan hartanya. Hartanya kan diumpetin tuh di tanah, ditanam gitu ya. Dia tuh mau ngasih tahu anaknya kalau dia tuh punya duit di situ ya, punya harta. Kenapa? Jadinya lahir apa? Di keluarga itu lagi sebagai anjing. Dan dari kecil sampai besar anjing itu selalu apa? Selalu ke tempat dia kubur itu, selalu dia duduk di situ, kais-kais semuanya selalu di situ. Sampai yang keluarganya bingung, ini kenapa tuh anjing selalu di situ gitu ya. Akhirnya lewatlah Buddha. Ya, akhirnya lewat Buddha ternyata suruh gali dan itulah hartanya. Jadi dia terikat dalam kehidupannya dengan keluarganya. Ya, jangan kita memberatkan leluhur kita, ya, supaya mereka juga bisa berjalan dengan baik. Ya, itu ya. Jadi ini adalah kemelekatan. Ya, kemelekatan. Setiap orang punya kemelekatan. Karena itulah kita diajar untuk berdana. Berdana itu untuk melepaskan kemelekatan. Ya, ya sudah kalau kita mau meninggal, ya hartanya ditinggal, rumah ya ditinggal, mobil ditinggal. Nggak ada yang bilang nanti kalau papa meninggal, itu kan rumah atas sama papa, rumahnya dibakar. Itu mobil atas sama mama ya, ntar mama meninggal, bakar mobilnya, kan nggak ada, ditinggal. Digantinya sama apa? Mobil-mobilan, sama rumah-rumahan, rumahnya lebih bagus gitu ya. Papanya tinggal, rumahnya biasa aja. Tapi begitu meninggal, dikasihnya yang 3 tingkat. Ada pembantunya, ada supirnya, ada mobilnya, ya. Ya itu zaman dulu lah, ya. Serah. Kalau mau dilaksanakan, silakan saja, ya. Tapi sebelum sampai ke sana, ketika mereka hidup, mbok iya dilayani dengan baik. Jangan dikasih supir setelah dia meninggal. Terus supirnya kaget. Waktu hidup kasih supirnya sama mobilnya gitu ya. Nih mama kalau mau kemana-mana pergi ya. Gitu ya. Jadi jangan dibalik ya. Baik, sudah cukup ya. Baik, kalau nggak ada penutup ya. Baik saudara-saudari, marilah kita sama-sama merenungkan satu hal sederhana dalam malam ini. Apakah kita sudah cukup berbuat baik malam hari ya? Kemudian apakah kita sudah meminta maaf? Mungkin saja kita melukai orang lain. Kalau belum, maka hari ini adalah kesempatan untuk memikirkan suatu kebajikan ataupun meminta maaf. Mari kita hidup dengan sadar karena kematian selalu mengingatkan kita, waktu kita terbatas. Tapi kebaikan kita bisa tak terbatas. Waktu terbatas, tapi kebaikan kita bisa tak terbatas. Ya. Dengan mengingat kematian, maka kita akan menyadari dan menghargai kehidupan ini.
bahwa kita harus mempunyai makna dalam kehidupan ini, ya, berusaha meminta maaf dan melakukan kebajikan. Dengan demikian kita akan hidup, ya, berbahagia dalam kehidupan yang sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Baik, itu saja. Sebelumnya mari kita bersikap panjali. Yang kinci ratanang loke, wijati wiwida putu, ratanang buddha samanati, tasma soti bawantu te. Yang kinci ratanang loke, wijati wiwida putu, ratanang dhamma samanati, tasma soti bawantu te. Yang kinci ratanang loke, wijati wiwida putu, ratanang sangga samanati, tasma soti bawantu te. Permata apapun terhadap dalam jagat ini, tidak satu pun yang menyamai permata Buddha. Semoga Anda sejahtera. Permata apapun yang terdapat dalam jagat raya ini, tidak satu pun yang menyamai permata Dharma. Semoga Anda sejahtera. Permata apapun yang terdapat dalam jagat raya ini, tidak satu pun yang menyamai permata Sangga. Semoga Anda sejahtera. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa besok ajak mama papa makan satu meja. Jangan ketika nanti meninggal baru dikasih mejanya, ya. Terima kasih. Sebelumnya terima salam dalam Dharma. Namo Buddhaya. Baik, demikianlah sudah ceramah damai yang telah disampaikan oleh Romo Iwan Setiadi. Untuk melengkapi kebajikan kita pada hari ini, marilah kita melakukan dana paramita. Pada petugas dipersilakan. Dan mohon bantuannya Bapak Ibu untuk saling mengoper kantong dana yang akan diserahkan. Terima kasih. Terima kasih untuk dana-dananya. Baik, anumodana atas dana-dana yang telah dikumpulkan, semoga bisa berbuah tepat pada waktunya. Sadu, sadu, sadu.